Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi awalan summa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majlis Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam wa Aidul Muslimin, kita berada di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Kita berada di masjid, iktikaf dan melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berikhtiar sekuat tenaga kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sekaligus juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ingat bahwa kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, termasuk sholat Jumat berjamaah ini, merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Secara bahasa, kata Sya'ban itu berasal dari kata Sya'bun atau tasya'aba, yang berarti bercabang-cabang, yang berarti berkelompok-kelompok, dan yang berarti juga menyebar. Dalam sebuah riwayat disebutkan sumya Sya'ban litasya'ubi fihil khairat hatta tadkhula Ramadan. Dinamai dengan bulan Sya'ban karena bercabang-cabang, kemudian juga berkelompok-kelompok dan menyebar cabang-cabang kebaikan itu sampai nanti masuknya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan kebanyakan manusia. Padahal di bulan Sya'ban amal ibadah kita tersebar untuk diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara langsung tentang bulan Sya'ban dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Beliau mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban amal-amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan aku, kata Rasulullah, senang amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan evaluasi tahunan, bulan pengangkatan amal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat tidak layak jika kita melewatkannya begitu saja dan melewatkannya dengan berbagai kelalaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, dan di bulan Sya'ban mari kita mencontoh tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyucian diri, tazkiyatun nafs, perenungan, berkhalwat, dan ibadah yang mendalam, terutama saat beliau berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Dalam sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang sekali berkhalwat. Hubbiba ilaihi khala, kata Rasulullah, diberikan kerinduan, kecintaan kepadaku untuk berkhalwat, untuk menyendiri. Fakana yakhlu bigori Hira'i. Kemudian Rasulullah berkhalwat di Gua Hira di bulan Sya'ban. Fayatahannasu fihi layali dzawatil adadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di malam-malam bulan Sya'ban beberapa malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama ahli sejarah menjelaskan bahwa berkhalwat itu berarti memperbanyak ibadah, menjauhkan diri dari berbuat maksiat, merenung kebesaran-kebesaran Allah, kemudian membersihkan jiwa dari hiruk pikuk masalah-masalah keduniawian. Inilah ruh bulan Sya'ban yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membersihkan hati sebelum masuknya bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang ulama besar bermazhab Hambali, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan Sya'banu syahru tathhiril qalbi wa tahyiatil nufusi lima Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan penyucian hati dan persiapan jiwa menuju bulan suci Ramadan.
Lalu kalau kita mencontoh Rasulullah di bulan Sya'ban, beliau berkhalwat di Gua Hira, maka mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk juga berkhalwat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan baiknya kita berkhalwat? Para ulama mengatakan sebaiknya kita sekarang ini berkhalwat antara salat maghrib dan Isya. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan antara salat tahajud dan salat subuh. Itu juga waktu yang mustajab. Dan ada juga yang mengatakan antara salat subuh dengan salat isyraq. Inilah waktunya yang terbaik bagi kita sekarang. Kita tidak bisa mencontoh Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, tapi kita gunakan waktu, apakah di masjid, apakah di rumah, untuk berkhalwat menyendiri kita menjelang masuknya Ramadan. Dan Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira di bulan Sya'ban sampai masuk Ramadan. Sampai malam 17 Ramadan beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Itulah malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membangun Masjid Quba dan Masjid Madinah Al-Madinatul Munawwarah. Di masjid itu beliau tadarus Al-Quran, dibimbing oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan. Dan ketika di malam-malam likuran, malam 21, 22 sampai malam terakhir, beliau gunakan waktu itu untuk iktikaf di masjid. Beliau tidak bisa lagi untuk kembali sementara ke Gua Hira di Mekah. Beliau rindu ke Gua Hira, tapi beliau gunakan waktu berkhalwat di masjid dengan iktikaf selama kurang lebih 9 malam atau 10 malam. Itulah contoh Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan bulan Ramadan berasal dari kata Ramadan yang berarti panas yang membakar. Karena bulan ini membakar dosa-dosa hamba, dosa-dosa kita yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada sesama manusia dengan sungguh-sungguh bertobat. Di bulan Ramadan kita orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang umat-umat sebelum kamu. Apa tujuannya? Agar kamu mencapai derajat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan nanti kita tidak hanya diwajibkan berpuasa sebulan penuh, melainkan juga mengeluarkan zakat fitrah sebagai ikhtiar kita untuk solidaritas kepada sesama manusia, membantu kepada umat-umat
yang lemah. Dan disunahkan juga untuk salat tarawih di malam harinya, berinfak, bersedekah, bahkan membukakan orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban dan Ramadan tidak boleh dipisahkan. Keduanya adalah satu rangkaian tarbiyatur rabbaniyah, pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, beliau berkata, Rajabun syahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Sya'banu syahrus saqi, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa Ramadan syahrul hasadi, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Jika seorang lalai di bulan Sya'ban, maka jangan heran jika Ramadan berlalu tanpa arti, tanpa perubahan yang berarti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Sya'ban sebagai goha hira kita, tempat membersihkan hati, meluruskan niat, dan mendekatkan diri kita kepada Allah, agar Ramadan tahun ini 1447 Hijriah menjadi titik balik kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayahnya dan keberkahan hidup kita di bulan Sya'ban ini, dan memanjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.